Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Masih membahas tentang Imlek dalam kesederhanaan dan saat ini kita telah terhubung dengan Bapak Rudianto Tanwijaya selaku Sekretaris Majelis Budaya Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mas Imam. Bagaimana Sehat. kondisi perayaan Imlek di Medan, Pak? Mungkin boleh diceritakan sedikit kesederhanaan seperti apa, kondisi-kondisi di wihara di Medan. Apakah kemudian masih banyak warga yang berkunjung ke sana untuk melakukan aktivitas gitu? Boleh diberikan gambaran sedikit saja, Pak? Baik, kebetulan tadi pagi saya ada sedikit Hmm, keliling Kota Medan hmm, sebelum beribadah. Saya melihat bahwa sejauh ini perayaan Imlek di Kota Medan terasa lebih sepi dibandingkan hmm, tahun-tahun sebelumnya. Ini mungkin dikarenakan karena masyarakat Medan juga turut mendukung program pemerintah dalam rangka mengurangi penyebaran pandemi COVID-19, di mana kita mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi di sejumlah wihara saya melihat ada kelengangan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun tetap juga suasana Imlek itu masih hmm, terasa ya, dengan hmm. ornamen-ornamen yang dipasang di beberapa wihara dan kelenteng ya. Jadi saya pikir dalam kondisi sekarang ini memang saatnya kita mendukung program Ya. pemerintah, terutama menjaga penyebaran pandemi ini. Demikian. Oke, dari pihak wihara sebetulnya ada tidak fasilitas yang memudahkan begitu ya masyarakatnya untuk bisa beribadah di rumah, misalnya secara virtual begitu, atau cara-cara lain yang kemudian diarahkan oleh pihak wihara masing-masing? Ya, kami dari kebetulan Majelis Budaya Indonesia yang membina sejumlah wihara di Hmm, Sumatera Utara, mhm, memang sudah juga melakukan penghimbauan apabila ada kegiatan-kegiatan sifatnya seremonial atau ritual mhm, di wihara, memang kita sudah eh, menjembatani dengan adanya teknologi, mhm, yaitu virtual ya, dengan cara masyarakat atau umat bisa mengaksesnya di rumah masing-masing, sehingga tidak perlu ke wihara. Dengan demikian, protokol kesehatan tetap terjaga sebagaimana mhm, yang diamanatkan oleh pemerintah. mhm. Demikian. Biasanya perayaan atau tradisi apa saja sih kemudian yang ada di Medan yang dirayakan oleh masyarakat Tionghoa saat perayaan Imlek, dan apa kemudian makna dari setiap ritual tersebut dan kemudian sekarang dikonversi secara virtual agar bisa kemudian dinikmati oleh masyarakat dari rumah mereka masing-masing? Ya, salah satu tradisi yang tidak pernah hilang dan saya pikir memang ini terus dilestarikan adalah silaturahmi. Hmm, Sebagaimana tadi dikatakan oleh Pak Udaya Halim ya. Tradisi kunjungan ini dari kita yang muda ke tempat yang tua, dalam hal ya, ini orang tua kita, keluarga-keluarga yang sepuh, ini tetap dijaga dan ini terus dilestarikan karena ini merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi ya, bukan hanya sosial tapi juga spiritual, di hmm, mana kita sebagai yang muda ikut andil dalam menunjukkan bakti, hormat, dan juga memberikan rasa ucapan terima kasih kepada sesepuh kita yaitu orang tua, agar bagaimana mereka itu bisa dapat terus terjalin antara kita satu komunikasi. Namun di tengah pandemi ini tentu saja tradisi ini agak sedikit terhambat hmm, karena kita disuruh atau diminta oleh pemerintah menjaga banyak hal ya, terutama kerumunan, keramaian dan sebagainya. Tapi tidak tidak memungkiri bahwa ini juga tidak terbatas untuk dilaksanakan. Kita tetap bisa melaksanakannya dengan cara daring. Tadi hmm, Pak Udaya mengatakan bahwa biasanya umat-umat cukup cerdas, apalagi sekarang kan ya, generasi milenial juga cukup berimbang dengan ya, generasi-generasi yang sudah senior ya. Jadi fasilitas teknologi itu dimanfaatkan. hmm, Kita bisa kontak dengan WA, video call, dengan Zoom, hmm, teleponan tanpa harus berkunjung. Jadi esensinya tetap didapatkan, hmm. walaupun kemasannya itu mungkin sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana kita bisa tatap muka langsung. Demikian. Baik. Sebetulnya kalau dari lihat semua rangkaian peribadatan dan juga tradisi, ada tidak kemudian tradisi yang saat ini masih bisa kita laksanakan gitu bersama di rumah begitu? Karena kita tahu banyak kemudian tradisi dari hari raya Imlek ini yang setiap daerah itu pasti berbeda-beda. Ya, tradisi yang saya pikir tetap dipertahankan yaitu tadi kunjungan dan juga Hmm, mengucapkan salam Kyonghi kepada orang tua kita, atau bagi yang mungkin lebih eh, masih menjaga tradisi yang lebih lama, hmm, mereka melakukan soja ya kepada hmm, orang tua. Soja itu adalah bersujud kepada orang tua sambil merangkapkan tangan untuk mengucapkan Imlek. Itu masih hmm, dipertahankan. hmm, hmm, Tetapi seperti saya katakan tadi, dalam kondisi pandemi ini
kondisi-kondisi ini memang kita jaga betul, apalagi berhadapan dengan orang tua. Makanya kita adjust, kita sesuaikan dengan perkembangan teknologi. Mungkin cukup dengan menggunakan alat bantu teknologi, yaitu Zoom ataupun video call. Mhm. Dan orang tua kita juga perlu disampaikan bahwa kondisi ini bukan berarti kita tidak bakti kepada mereka, Ya. tetapi tuntutan. Karena masa pandemi kita memang belum berakhir, jadi harusnya orang tua juga selain melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tradisi sebelumnya, juga mereka itu memahami bahwa kesehatan ini amat penting. Hmm. Dan salah satu bakti anak kepada orang tua adalah ketika mereka juga ikut serta dalam menjaga kesehatan orang tuanya. Itu juga bakti yang sangat besar. Demikian. Baik, jadi penjelasan kemudian bisa kita jelaskan kepada orang tua bahwa kita tidak berkunjung atau bersilaturahmi karena kondisi pandemi begitu ya, bukan Iya, karena kita tidak bukan bakti begitu ya. ya, Baik. demikian. Eh, Kemudian sekarang kan banyak masyarakat yang melaksanakan di rumah dengan cara sederhana gitu. Apa kemudian motivasi, makna-makna apa kemudian yang bisa mereka pegang untuk merasa bahwa Imlek ini tetap tetap menjadi perayaan yang baik, menjadi perayaan yang penuh dengan spiritual sekalipun kita lakukan dengan cara yang sangat sederhana. Saya pikir Imlek itu memang hakikatnya adalah kebersamaan, bukan kemewahan ya. Ini yang perlu kita tekankan bagi kita semua, terutama yang merayakan Imlek. Jadi sesuai dengan tradisi, sejarah dan budayanya, perayaan ini bukan menunjukkan siapa kita dalam bentuk ego, tetapi menunjukkan bakti kita sebagai manusia yang tidak melupakan jati dirinya sebagai seorang anak manusia yang harus berbakti kepada orang tua dan juga menjalankan satu hubungan sosial dengan saudara-saudara, kerabat, tetangga, dan sebagainya. Jadi apabila memang dalam kondisi ini kita merayakan Imlek dalam kesederhanaan, sebetulnya ini harus dipertahankan, ada atau tidak pandemi. Karena sudah saatnya kita kembali kepada hakikat kesederhanaan dalam menjalankan apa yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Sehingga akhirnya kita diharapkan lebih kepada substansi, seperti yang dikatakan oleh Pak Udaya tadi, bukan kepada kemasan. Nah, apabila kita ke substansi, sebetulnya Imlek ini tidak lepas daripada bagaimana kita kembali kepada jati diri kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang tidak lupa kepada leluhur, seperti pepatah dalam Tionghoa, makan tidak lupa siapa sumbernya, minum air juga tidak lupa pada sumber airnya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kita semua di dalam umat Tionghoa ini sebetulnya dalam keadaan pandemi seperti ini, jadikanlah pandemi ini bukan sebagai momen sesaat saja, tetapi seterusnya bagaimana kita bisa melatih diri kita dalam kesederhanaan, merayakan dengan substansi, dengan makna, bukan dengan kemasan. Kemasan penting, tetapi juga harus kita pikirkan bahwa masih banyak yang susah di luar diri kita, dan itu kita harus pertimbangkan juga agar jangan sampai senjang sosiologis ini bisa terjadi di kemudian hari, dan itu tidak baik. Baik. Saya rasa begitu. Jadi di pandemi COVID-19 saat ini semua perayaan dan hari besar kemudian kembali ke fitrahnya, lebih sederhana, dan makna kesederhanaan itu kemudian yang mengembalikan mereka kepada fitrah tersebut. Terima kasih Pak Rudianto telah berbagi informasi dan inspirasi hari ini. Selamat tahun baru Imlek. Baru fungsi Pak Cai. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan beragam informasi menarik dan juga inspiratif untuk Anda. Tetap bersama kami di Hal Indonesia.